Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. pertemuan ya, apa keempat ya? Keempat untuk perkerasan jalan dan praktikum. Nanti praktikumnya ada. Jadi kemarin kita sampai mana? Ada yang ingat? Oke, langsung saya buka share screen-nya untuk yang kemarin. Kemarin tuh kan kita sampai sini ya. Stage construction. Tadi pagi saya agak lama karena waktunya agak longgar. Kalau sekarang harus cepat ya. Jadi stage itu kan tahapan, construction itu konstruksi kan, tahapan konstruksi. Tapi yang dimaksud di sini adalah tahapan konstruksi dari kelas A dan B itu sebagai lapisan dari peninggian atau overlay. Overlay itu peninggian ya, ditambah lapisannya. Kalau suka lihat di jalan itu kan ada trotoar tuh, ada lubang-lubang saluran. Makin lama dia makin kecil kan. Nah, makin kecil itu akibat adanya overlay, peninggian dari aspalnya. Karena untuk perbaikan ditinggikan, jadi salurannya mengecil. Nanti akhirnya saluran itu juga ditinggikan. Kan sekarang banyak tuh yang pakai yudit-yudit kan digali, ditinggikan lagi supaya airnya masuk ke saluran. Oke, reliability-nya ini 90% stage construction-nya untuk yang tadi overlay ya saja. Nah, overlay itu dilakukan pada saat apa? Pada saat misalnya ada penurunan waktu ya, seiring waktu, misalnya desain 20 tahun, 15 tahun berjalan berarti kan sisa 5 tahun. Nah, untuk memperpanjangnya dilapisin daripada bikin jalan baru. Dilapisin lebih bagus karena kita tidak melakukan persiapan lagi selanjutnya. Oke, kira-kira ini cara menghitungnya kalau ada overlay. Parameter data desainnya ini. Nah, ini pun dipakai untuk parameter data desain untuk yang awal juga. Jelas ya? Oke, dari sini nanti saya mau kasih contoh soalnya dikerjain ya. Tadi pagi juga saya udah kasih tahu. Ini di lembaran lampiran L1. Lampiran L1 paling belakang. Contoh perhitungan tebal perkerasan lentur. Itu setelah halaman DP1. Dia adanya di L1 ya. Nah, ini ada contoh paket 2 Samboja Palaran ini dari dan ke-nya gitu ya, dari dan ke-nya. Nanti umur rencananya diganti. Umur rencananya misalnya ini kan awalnya 10. Misalnya Mas Raka 19, berarti ini jadi 19 tahun. Nah, misalnya Arifin 02, jadi 12 tahun. Terus misalnya Mas Rino 10, tetap 10 Pak? Enggak, jadi 11. Yang 0 jadi 1. Ya, dicoba inputnya gimana? Traffic ESAL-nya ini diketahui, coba diketahui, tapi nanti saya kasih modul yang satu lagi, itu ada tahapan-tahapannya nyari SAL. CBR juga dicari di situ, resilient resilient modulusnya, itu juga kalau ini diketahui ya, MR tahu,
PT tahu, P0 tahu, delta PSI kan tahu. Ada rumusnya kan, delta PSI itu 4,2 dikurangin 2,5 kan, jadinya 1,7 nih. R-nya tahu tapi standard deviation-nya nyari. Standard deviation-nya S0-nya, ini ZR-nya, ini normalnya, ini deviation ada tuh yang di lembar standar deviasi. Habis itu structural number ada SN 1, 2, 3 yang kemarin saya kasih tahu tuh. Sebelumnya stage construction itu ada SN 1, 2, 3. Nah, ini ada check equation. Jadi check equationnya nanti hasilnya berapa, ini dari mana dicari. Tahu lapisan ini diikutin AC sampai AC sini. AC wearing course itu dilapisi aspal. Binder course itu lapisan pengikat. Base itu lapisan pondasi. Agregat base kelas A ini di bawahnya lapis pondasi. Ini tanah nih. Ini agregat biasanya lebih tebal gitu ya. AC base-nya berapa? Bindernya berapa? Ini dapat 5, 5, 8 dari mana nih? Cari tahu. Ya. Terus gimana Pak ngerjainnya? Boleh Word, boleh tulis tangan. Tapi urutannya dikasih tahu nih. Dari sini SAL-nya saya ngambil dari sini Pak. Saya ngambil dari soal ini tetap. Misalnya yang ini. PSI-nya 1,7 didapat dari 4,2 dari dikurang 2,5 dari rumus di atas. Standar deviasi ZR normalnya dapat dari R-nya berapa, ZR-nya tahu. S0-nya ada rumusannya. Drainage coefficient ikut ini. 1,15 kan lagi itu saya bilang. Cuman dari mana? Ada tabel-tabelnya kan di atas. Oke, nanti udah gitu ini harus tahu dari mananya nih. Layer coefficient. Ini ikut aja yang ini yang belum tahu. Kalau SN kan ada rumusnya nanti. Apakah SN-nya tetap segini kalau tahunnya dirubah? Nah, itu kita nggak tahu. Ya kan? Input-input saja nanti ketahuan tingkat kesulitannya di mana. Dan kalau dalam mites itu nanti harus digambarkan ini. Kenapa saya kasih contoh soal ini supaya bisa mengerjakan mites nantinya. Oke, itu pertama. Yang kedua, mengenai modul satunya nih yang akan saya kasih. Nanti ini dibaca, ini ada contoh soalnya. Jumlah kendaraan sekian kan. Terus habis itu totalnya berapa, dimasukin totalnya, dapat VDF-nya. VDF-nya gimana? Nah, ini dihubungkan dengan soal yang tadi ini. Ini kan sudah berupa kesimpulan dari perhitungan yang tahapan-tahapan ini. VDF dari mana? Ini kan ada nih, rujuk tabel 4.1 di atas ada. ESA tahun pertama, tahun ke-6. Nah, ini nanti berubah nih tahun-tahunnya. Tahun kelima, 15, sampai ke tahun yang 20 gitu. Kalau 19 berarti ini pangkatnya 19. Ikutin ini kapasitas jalannya C0. Semua tinggal input-input aja. Nah ini nih, nanti ini harus ada EMP-nya berapa. Ini kan dari data yang atas ini. Nih semua. Gitu. Terus ini adalah ini dikali ini. Ya. EMP LHRT itu ini dikali ini. Nah ini nanti 20 tahunnya gimana nih? Cek nih. Lagi yang tahun lalu sih udah ngerti, terus ada yang nih ikutin rumusnya ini kan. Nih nanti ikutin rumusnya ini dapat yang ini baru ditotalin. Terus ini kok yang apa ada yang 000 ya mungkin ininya 0 kan. Data yang di atas tadi. Ya ini harus paham nih. Saya nggak bisa tahu kesulitannya di mana kalau belum dicoba. Tentukan ini 20 tahun desain pondasi perkerasan.
CBR-nya direndam 4 hari, CBR rata-rata 4,6. Pak, ini CBR-nya kita pakai 4,06 atau 6? Pakai 6 yang di sana tadi kan. Defisit standar CBR-nya segini tetap. Ini bagi 4,0. Nah, ini asumsi ini dari mana? Terus tahap 11, rujuk bagan desain. Ini ada di atas nih. SG 2.5. Ya. Coba dulu, coba bergerak gitu. Nah, karena minggu depan saya mau jelasin yang ini nih kayaknya. Kayaknya perlu coba yang jelasin yang itu. Nanti ketahuan alternatif satunya ini dengan ketebalan masing-masing 40, 135, 150. Alternatif dua ini 40, 60, 105, 300. Mana yang lebih efisien? Ini berarti dia menawarkan. Jadi ada dua macam ketebalan, timbunan, LPA. LPA itu sama kayak yang tadi, yang apa agregat agregat eh, base A. Nih yang ini nih sama dengan yang nih agregat base kelas A. Itu sama dengan LPA. Lapis pondasi atas istilahnya kalau bahasa Indonesianya. Ini sama tuh. Oke, kira-kira sampai situ harus dicoba ya, karena nggak tahu kalau nggak dicoba. Ini tanah dasar gambarnya. Gambar alternatif lain itu cuma arsiran doang bedanya. Udah itu ya untuk ini. Nanti soalnya ujiannya tuh kira-kira kalau nggak yang ini. Nanti dirubahnya jumlah kendaraannya nanti. Tanah jenisnya ini pengaruh nih ke perhitungan. FSL-nya, surface level-nya juga pengaruh ke perhitungan. Ini juga. Kalau nggak satu, kedua soalnya. Jadi nanti ada. Kalau dulu sih saya suruh kerjain yang ini ya. Cuman kan saya udah suruh browsing tuh nyari itu. Nyari referensi mengenai perkerasan lentur. Udah jelas ya itu soalnya ya. Cari referensi jurnal mengenai perkerasan lentur. Tadi pagi ada yang nanya, Pak, itu mau yang lentur atau yang kaku? Ya dua-duanya boleh. Pak, itu boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dua-duanya jurnalnya harus ada Inggris, ada Indonesia. Kalau Inggrisnya harus diterjemahin. Pak, perlu diterjemahin enggak? Ya harus. Gimana cara bacanya? Cara ngertinya kalau enggak diterjemahkan. Kira-kira gitu. Saya stop dulu. Kita absen ya, Mas Raka. Foto screenshotnya silahkan dibuka semua. Sambil nunggu screenshot, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau nggak dibaca, nggak tahu alurnya Pak Bren mau ngapain sih ini, gitu. Makanya saya langsung ngasih soal tugasnya itu. Nanti yang modul 06022-nya saya kasih ke Mas Raka. Tolong di-share ke Gilang juga ya, takut saya lupa. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas Raka. Jadi minggu depan kita harus langsung latihan. Cobain soalnya saya pengen lihat hasilnya masing-masing, nggak usah dikumpulin. Tapi sudah mengerjakan dalam bentuk yang bisa disajikan, ditampilkan di sini. Entah di Zoom atau di minggu depan kayaknya Zoom ya. Gitu. Setiap orang harus menyajikan punya waktu cuma 2 menit. Cara ngitungnya gimana. Jadi bukan masalah tulisannya banyak, masalahnya alurnya kayak apa yang dibuat. Gitu. Dari 06022 itu insya Allah lengkap. Di situ urutannya, terus step by stepnya, tahapannya, itu situ ada semua. Jadi kalau nggak langsung dikerjain,
Pak Brian ngomong apa, pasti nggak nyambung gitu. Ya, di 2016 itu ada VDF itu termasuk apa kategori area. Area ini eh, keadaan tanahnya seperti apa, CBR-nya berapa, ada di situ. Nanti minggu depan sekalian, minggu depannya lagi saya jelasin di sana. Jelas, bingung, atau ngeblank? Ya sih, jelas ya. Jelas, Pak, tugasnya. Oh, baik. Ya, harus dicoba dulu. Kalau nggak dicoba, nggak tahu nanti kendalanya di mana, gitu. Sama tadi saya sampaikan sebagai engineer ya, apalagi yang perempuan ini bukan ibu-ibu sebagai engineer ya. Engineer itu insinyur, ahli teknik, ahli teknik. Jadi cara berpikir kita harus benar-benar teknis gitu. Teknis itu apa? Teknis itu dalam kontrak itu pasti punya namanya spesifikasi. Spesifikasi itu yang dijalanin. Di dalam spesifikasi itu ada bahan, material, ada alat kerjanya, ada metodenya. Nah, itu kita jalankan sesuai amanat kontrak. Itu nanti kalau misalnya ketemu di perjalanan proyek, orang yang mengacu ke spek itu udah ada panduannya gitu. Jadi kita bisa berlindung di belakang hukumnya proyek, yaitu spek. Spek itu adalah hukum tertingginya dalam proyek. Ya, itu soft skill yang harus diketahui. Jadi manfaatkan spesifikasi. Kedua harus bisa bahasa Inggris. Nggak bisa apa nggak boleh alergi karena apa? Sumber pengetahuan kalau punya dua bahasa semakin banyak, ya kan? Kita akan semakin banyak dapatnya. Dan yang berkualitas itu banyak kan bahasa Inggris. Jurnal-jurnal yang berkualitas walaupun misalnya nulis orang Indonesia, tapi kualitasnya lebih baik dibandingkan yang berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bisa jadi jurnalnya biasa aja, bukan yang kelas-kelas Scopus, terus kelas Elsevier, standar. Dan sekarang kalian keberuntungannya adalah data itu sangat melimpah, tinggal dibaca. Sangat melimpah, tinggal diakses. Sama pesan saya kalau misalnya lagi santai scrolling-scrolling itu, cari yang paling bermanfaat. Ya, relaksasi itu main game, nonton drakor, apa itu boleh. Tapi alangkah lebih baiknya dimaksimalkan untuk yang bisa menambah kapasitas kita. Paling tidak misalnya bacaan Quran, kalau yang Muslim ya. Atau misalnya pengetahuan-pengetahuan apa yang perlu kita cari tahu. Entah di YouTube, entah di TikTok, kan banyak banget itu. Jadi apa namanya, yang keluar di front page kita, kalau banyaknya yang kita cari yang bermanfaat, nanti keluarnya front page-nya juga yang bermanfaat gitu. Karena waktu cepat banget sekarang, sangat cepat. Kalian tahu-tahu sekarang udah semester berapa? Udah semester 5. Tahun depan apa? Kerja praktek, ya kan? Kerja praktek itu juga waktunya tahu berapa lama? 2,5 bulan harus jadi. Jadi kalau yang udah punya link sekarang, pendekatan yang bisa datang tanpa harus kerja di sana, mulai kerjain data-datanya dicari. Bisa kayak gitu boleh aja, asal kenal ya. Karena kan nggak harus apa resmi dulu, datang dulu, lihat kondisi. Karena nyari proyek juga nggak cepat. Nanti kan bareng sama itu KKN.
KKN nggak boleh ditinggal. Kerja praktek kalau harus kerja. Nah loh, kan paralel tuh. Nah, waktu dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, itu apa quote-quote dari saya ya, supaya ya yang bermanfaat lah saya sharing. Biar integritasnya nambah, dapat kuliah di sini, keluar bisa apa? Apa coba pencapaian terbaik Anda sampai umur sekarang? Harus tahu pencapaian tertinggi dan terbaik yang pernah Anda capai sampai usia sekarang. Pertanyaan itu buat menggugah apa? Menggugah, oh gue udah mencapai ini nih. Wah, gue belum apa-apa nih. Gitu. Nanti kalau misalnya ada tes mid-level manajemen, ada biasanya 5 pertanyaan kelebihan, 5 pertanyaan kekurangan Anda. Kalau di atasnya lagi bisa 6, 7, sampai 10. Kan susah nyari nyari kelebihan yang susah. Kalau kelemahan sih gampang tinggal nanya orang ya. Pasti banyak tuh keluar. Kelebihan tuh yang susah. Kebaikan diri kita apa? Karena sekarang zamannya orang bisa jualan sendiri. Personal branding namanya. Kamu bisa bikin toko sendiri, ya kan? Platformnya ada, bisa jualan. Maksudnya jualan capability ya, kemampuan yang kita jual. Entah kemampuan menjual barang, entah kemampuan menjual jasa. Jualan kan cuma dua tuh, kalau nggak barang ya jasa. Tapi kita cenderungnya jasa. Teknik sipil tuh nanti cenderungnya jasa. Jasa apa? Jasa konsultan, jasa kontraktor. Itu kan jasa semua. Jasanya yang dibayar. Buat apa pakai kontraktor? Zaman sekarang udah mendingan tuh orang udah mulai percaya harus pakai kontraktor walaupun bikin rumah. Karena kalau yang 3 lantai mereka jadi ragu-ragu. Kalau cuma 2 lantai mungkin mereka confident. Tapi ada juga 2 lantai luas gitu. Perlu kontraktor, perlu desainer gitu. Oke gitu kira-kira minggu depan diulas nanti kapan itu ya? 2 minggu lagi lah. Kita kan 6 kali pertemuan aja ya. Kalau misalnya masih kurang ya 7 boleh. Kalau nggak salah sih jadwalnya 7 ke 8-nya tuh mid test kalau nggak salah. Nanti kita lihat lah. Kalau diperlukan ya 1 kali lagi. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Biasanya sih saya ada jeda 1 minggu sebelum itu. Sebelum mid test. Supaya ada persiapan bikin-bikin yang udah saya kasih tahu. Karena bahannya ya sama aja. Yang mau dikeluarin sama yang ditugasin tuh sama. Tinggal mengulangi tugas saja. Nanti tugas yang pertama ini belum benar, misalnya ngitungnya belum benar, ya nanti perbaikinya di UTS gitu. Saya nggak mau mempersulit, yang penting paham. Jelas cukup? Ada lagi tanya, pertanyaan apa sharing? Tadi pagi itu siapa ya? Oh, ada pertanyaan, Pak, lebih sulit mana pekerjaan gedung sama pekerjaan jalan? Ya kategorinya ada dua dong. Kalau gedung itu dan jalan beda kan? Secara infrastruktur beda, strukturnya beda. Kita tinjaunya dari dua, jadi segi teknisnya sama non teknisnya. Kalau teknisnya banyakan mana alatnya? Banyakan gedung apa banyakan jalan yang digunakan? Gedung, Pak. Ya, banyakan gedung, tapi kuantitasnya sedikit. Misalnya bikin retaining wall, ya sepetakan itu aja kan? Letter U aja yang retaining wall. Terus nanti bikin kolom, bekistingnya, bikin WWTP, itu kan sepetak-sepetak aja. Spot-spot, alatnya beragam. Nah, kalau pekerjaan jalan itu satu armada terdiri dari grader,
bulldozer, truk sama walls pemadatan. Udah. Kalau mau tambah panjang kilonya ya ditambahin fleetnya armadanya. Gitu. Kalau tingkat kesulitan ya sulit gedung kan. Kalau dari segi teknis. Kalau dari segi non teknis, si jalan itu dibangunnya lebih luas mana jalan sama gedung. Kalau gedung kan cuman petak segitu aja kan. Atau kawasan lah. Kalau jalan bisa melewati provinsi, bisa lintas provinsi, bisa lintas eh, wali kota, kota madya, ya kan? Itu kan aturannya beda-beda tuh. Karena pelakunya orangnya beda-beda. Itulah ketidakseragaman di kita tuh. Jadi misalnya bikin izin di sini gampang, di sebelah situ nggak gampang. Nah, kalau non teknisnya lebih sulit sih jalan karena izinnya. Nanti belum lagi udah mau selesai harus hubungin Dishub, harus disatukan dengan kepolisian. Nah, itu nggak pernah ketemu tuh jadwalnya biasanya. Kalau udah saya dulu bikin jalan di Kalimantan begitu, Dishub kan hubungannya dengan marka rambu-rambu jalan. Si polisi juga, tapi polisi kan ada yang zebra crossnya, yang orang menyeberangnya, tanda-tanda apa kecelakaannya di mana, itu polisi itu yang nentuin nanti. Tapi digabungin merekanya kadang-kadang jadwalnya suka nggak sama. Nah, itulah salah satu non teknis. Ya kira-kira gitu dari yang tadi pagi bertanya ya. Lebih sulit mana sih Pak pekerjaan gedung sama jalan? Ya itu tadi jawabannya. Ada segi teknis, ada non teknis. Ada yang mau sharing silakan. Mas Pak, saya Hinggar. mau bertanya, Iya Mas Raka, gimana? Pak, kalau jalan itu ketebalan apa namanya lapisannya itu sama daratan sama nggak ya Pak? Di Sama jembatan itu sama apa? ketebalan lapisannya sama kayak di daratan nggak Pak? Untuk jalan di jembatan. Oh, kalau di atas jembatan itu kan ada namanya balok ya, girder. Nah, girder itu pengganti ketebalannya lapis pondasi bawah. Hmm, Jadi kurang lebih ketebalannya ya hampir sama, cuman kalau di jalan kan dibutuhkan yang ringan, ya kan? Untuk oh, apa? Untuk tumpuannya kan jauh-jauh tuh. Nah, tumpuannya jauh, jadi ketebalannya mungkin disesuaikan. Bahkan girdernya nanti kan ada jaraknya. Jarak antar ya. girder tuh ada 1 meter, ada 1,5 sampai 2 meter, gitu. Itu buat mengurangi rongga-rongga dibuat itu untuk mengurangi beban. Kalau ketebalannya harus dihitung sama baloknya baru sama kan gitu, kurang lebihnya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab, Mas. Terima kasih Pak. Sip, kira-kira gitu. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Mas Alfianto. Untuk ini Pak, pengetasan CBR, misalkan jalan yang provinsi tadi Pak, itu untuk pengecekan CBR-nya itu ada minimal jaraknya atau maksimal jaraknya nggak ya Pak? Untuk tanah itu sendiri. Oh, ada kan biasanya itu per 250 meter satu satu kon penetrasi. Penetrasi kon kan pakai sampelnya diambil nanti DCP-nya ditaruh ke lab keluar CBR-nya. Sebenarnya minimumnya 2,5. Nah, kejadian yang di Bocimi itu misalnya kontraknya dia diminta 1,4 kilo gitu. Ternyata dikerjainnya 1,1 kilo. Akhirnya ada yang nggak kedeteksi, ada air di dalam permukaan tanah itu, bukannya tiba-tiba ya, yang lama-lama airnya hilang kopong kan. Begitu kopong ambruk gitu kan ke bawah, jebol jadi berupa lubang besar gitu. Itu karena apa? Karena nggak dites itunya. Kalau yang sampai dalam itu ya
bukan CBR ya, tesnya ada yang apa itu, yang dibor sampai dalam itu, boring ya, Bu. Ada data tanah gitu, dibor data, jadi lapisan-lapisannya ketahuan. Ya kira-kira gitu Mas. Jadi minimalnya 250 meter, maksimalnya ya jangan terlalu maksimal lah ya, yang mendekati minimal aja gitu. Ya Baik. kalau 1 kilo 1 sih mungkin masih bisa, tapi sebaiknya ya 1 kilo 2. Karena kan panjang tuh 1 kilo kan 1000 meter ya, 1000 meter. Udah Iya. misalnya rumah 10 meter aja, udah ngelengkapin 100 rumah gitu. Lebar rumah misalnya 10 meter kan. Oke gitu Mas. Baik ya, Kut, Baik. pertanyaannya baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, minggu depan latihan langsung kita. Jadi udah nggak banyakkan penjelasan teori, kalaupun dijelaskan dari contoh kasus yang kalian kerjakan. Ya, jangan saya yang banyak bicara, kalian yang mulai banyak mengungkapkan. Jadi yang maksud saya dibedain tahunnya supaya alurnya nanti beda-beda masing-masing orang. Tapi input proses outputnya sama gitu. Nanti hasilnya yang agak-agak beda sedikit. Gitu maksudnya. Supaya nggak ada copy paste juga. Jadi benar-benar ngerjain sendiri, tahu kelemahannya di mana. Nanti mitesnya jauh lebih baik. Itu aja maksud saya. Bukan mau ngapa-ngapain. Oke ya, kalau nggak ada lagi, saya akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah fatan kare wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yo, makasih semua.